Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Para ustadz akramakumullah rahimakumullah azzakumullah. Keberhasilan orang-orang dulu yang ilmunya begitu bermanfaat, orang-orang yang ilmunya diamalkan sampai beberapa ratus tahun bahkan ribuan tahun, ini bukan hanya sekedar dari ilmunya, bukan hanya sekedar dari jumlah pengetahuannya, tetapi yang paling besar adalah dari perasaan hatinya. Maka dalam memandang santri ini beda-beda ya. Ada ulama itu, ulama kiai, ketika melihat ada santri yang memondok, di dalam otaknya apa? Ini adalah ATM saya. Jadi santri itu dilihat mau diambil uangnya. Jadi bikin pondok adalah bisnis. Nanti saya akan dapat pemasukan seperti ini, saya jadi kaya. Jadi lihat santri adalah dilihat uangnya, mau diambil, mau diperes kabeh. Akhirnya nggak bertahan lama. Kemudian Allah copot derajatnya, jadi diganti pada orang lain. Ada lagi yang melihat santri itu melihat sebagai, oh ini kalau santri saya banyak, berarti saya naik derajat jadi kiai, anak saya jadi gus nanti. Jadi melihat santri itu bukan melihat ini santri Nabi, bukan. Ini adalah tempat untuk menaikkan status saya. Ada lagi yang Masya Allah, saya sering putar-putar cabang-cabang itu. Orang itu melihat ada santri yang baru datang ini, langsung dianggap ini adalah khotim saya. Jadi santri baru 10 bang, 10, 11 itu sudah suruh jadi khidmatan semuanya. Jadi santrinya suruh ke sawah, santrinya suruh ngomong anaknya kiainya, mesti omong kang, gue ngederajatmu menungguin. Kalau mang ulama kiai asli, wali asli, orang khidmat kiai jadi alim. Kalau khidmat kamu jadi goblok kan? Jadi maknanya bagaimana? Disitulah nanti yang berapa banyak jumlah yang orang akan nempel ke kita itu dari perasaan hati itu. Murid-murid yang datang kepada kita, kamu anggap apa itu? Makanya kalau kita ini nganggap santri ini kita dipanggil oleh Nabi, ini titipan saya, kamu rawat dengan baik. Nanti kita akan hati-hati dengan santri itu, nggak semena-mena. Nggak berani membebaskan mereka sehingga mereka maksiat, nggak berani kuasa dengan santri, nyuruh seenaknya, nginjak-nginjak seenaknya, nggak berani. Karena sama sekali bukan milik dia. Apa meneh santri teko ngaji-ngaji, tak dongane gak barokah ilmu kang. Iya. Gak barokah ilmu itu maksudnya gimana? Langsung dicopot oleh Rasulullah kamu. Kamu orang ngaji datang-datang lama-lama ngaji 8 tahun masuk ke gak berkah ilmu. Yuh. Itu ya. Itu nanti Nabi ngelihat tuh gak senang. Yang pertama gak barokah, muridnya gak senang. Iya. Berarti yang gak berkah itu justru dia sendiri, karena santri yang mau menyampaikan ilmu itu dia suruh gak barokah ilmunya. Makanya dengan santri Nabi itu harus hati-hati, tapi bukan membiarkan mereka maksiat. Jadi kalau subuh tidur dia tendang bintangnya. Ngono Mas. Gak ngono gak salat. Makanya dulu tuh ada 2 ulama, sering dia ceritakan itu. 2 ulama tidurnya bareng, ngajinya bareng, pinternya hampir 11-12, makanya satu lengser. Pulang satu santrinya ribuan bahkan ratusan ribu, yang satu gak payu. Akhirnya si santri si pinternya curhat ke kancane, Kang, kita kan sama-sama tahu siapa kamu siapa saya. Perasaan di antara kita tuh gak ada hal yang istimewa loh. Ngaji kita duduk bareng, satu kamar, makan bareng, tidur bareng, luyur bareng. Kamu kok bisa beda itu apa? Jawabanmu ki apa?
Oh, betul kan? Aku ki sama kamu sama zahirnya, tapi batinnya beda. Bedanya di mana? Saya ini selalu adab dengan ilmu kalau ngaji itu, nggak pernah saya julurkan kaki. Saya kalau ngaji itu ngadep kiblat, Quran saya angkat di atas, kamu kan enggak. Ketika perbedaan menjaga adab saat mencari ilmunya, ketika jadi kiainya lakunya juga beda. Betul kan? Sing bagian ngaji lurus, naik Quran, masjid, ngobrol dengan maksiat masjid bisa. Ngono kuwi kok biasane ya kasar biasa-biasanya, gak apik. Makanya yang saya ceritakan sering itu, kiai itu bilang, aku itu pernah ngerasa jadi kiai. Lah ini kayaknya gampang loh. Terus kayaknya gak gampang toh. Tapi kalau sudah jadi ustaz susah gitu. Susah. Walaupun ngomong saya itu khotibnya Rasulullah, khidmatan Nabi, cangkem tak weh. Kalau sudah nanti ada yang tersinggung dikit, ini punya saya. Nanti kalau kamu sudah jalan, isi bayan, kemudian ada orang megang tangan kamu, nah rasamu bi, sereng orang. Nenek sereng nih, oh berarti ya lebu tenan wi, rasanya lebu tenan. Makanya suatu ketika Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam ini berjalan dengan hawariyin, biasa, kiai berjalan dengan orang-orang murid-murid yang terpilih. Maka di tengah perjalanan ada seorang preman, ahli maksiat, semebir, macam-macam seluruh kemaksiatan dilakoni, mulai inisial A sampai Z kateh wis. Tengah-tengah perjalanan dilok kelatu lambi bagus, bersih-bersih, wajahnya mencorong, senang kan? Insyaallah pengen dari kayak ngono. Akhirnya melok. Preman tadi ikut di belakangnya gerombolannya Hawariyun. Maka Hawariyun yang paling belakang itu risih. Orang pakai jubah, baju bersih, minyak wangi, belakangnya mengabu bir. Enggak kan? Karena gitu kan kita kan. Kadang-kadang melihat orang itu kayak risih. Di sini bukan level saya. Ketika dia risih tadi, lah Hawariyun itu kalau jalan diikuti mendung di atasnya. Pas sampai rumah, mendungnya Hawariyun yang belakang risih tadi diambil oleh Allah, dipindah ke preman itu. Maka kadang-kadang orang itu masya Allah, dulu sering cerita anak kiai ngamuk. Pas ngamuk nih aku gak butuh karo kowe aku. Mulia ngono. Ra butuh santri ya. Betul, oleh Allah dicabut keturun, habis total santrinya. Jadi cangkemnya itu harus dikondisikan kan? Cangkemnya itu dengan ngomong santri Nabi itu harus dikondisikan. Kita itu sama sekali nggak punya. Itu titipan betul, jangan sampai ada kata-kata yang kuasa yang sampai semua Nabi dengar, Nabi sampai marah dengan kita, wes dicopot jadi preman ahli ngebir. Jadi hati-hati. Didik tetap didik, hukum tetap hukum, tapi jangan sampai ada kata-kata yang terlalu menghinakan santri, sampai kata-kata itu semua didengar oleh kiai aslinya, oleh Nabi itu sakit hati, bahaya. Jadi kawan ustaz, apa? Gimana cek biasa kan? Biasa ya? Biasa. Kalau tak itu biasa. Kalau tak itu biasa. Apa? Coro biasa apa mas? Biasa. Pedus biasa kabeh kan mas? Apa? Makanya kiai ngomong ning jero atiku tanpa dibikin-bikin, saya ini merasa penerusnya Syekh Inam, penerusnya Syekh Yasin Al-Badani, penerusnya Syekh Kiai di Pasuruan, Kiai Hamid, Kiai Muhajir, yang mereka itu wali-wali besar, sehingga muridnya mereka juga wali, karena tidak akan ada murid wali kecuali gurunya wali. Asli nih kok itu kan, walaupun ada beberapa yang enggak. Secara umum, kalau kita itu nggak baik, tidak bisa menghasilkan orang yang betul-betul baik.
Itu sering kayak ngaji dasar Mas ya. Wongnya nek gak wali, muridnya gak bakal sudah diwali. Wali pencitraan gak iso. Makanya ulama itu sering, kalau kita ini pengen jadi presiden atau pengen jadi gubernur, pencitraan itu bisa. Jadi wapi, dari hadiah uang, cinta kabeh, kita naik menjadi orang-orang mulia. Tapi kalau agama, pencitraan itu gak bisa. Walaupun kamu pakai serban, akhirnya baik depan umum, tapi kalau ketika malam kamu mafia yang mas berat, nanti suatu ketika seret jeglok pasti ya. Ada seorang guru tafsir besar ini real di Indonesia, Masya Allah, itu muridnya kalau ngaji kurang lebih 3.000-an. Wes mulus mau ngaji terharu semua, nangis kabeh. Baru ya boh melaku ziret tiba ya nggarap santri ini, akhirnya diusir semua kampung. Kenapa? Itu menunjukkan agama itu gak bisa pencitraan. Agama itu kalau memang dia itu ahli maksiat, gak punya derajat, dicopot. Nauzubillahi min dzalik, subhanallah min dzalik, subhanallah min dzalik. Makanya kita ini harus sering berkaca ketika malam hari. Saya ini katanya ustaz, katanya orang soleh. Orang-orang kalau datang ke saya minta air, minta barokah tangan dan barokah airmu. Itu sebenarnya kamu tuh pantas dibarokahi apa enggak? Nah, kita ngaca dulu. Oh, saya ini kurang pantas istighfar supaya Allah mantaskan kita. Ya, teruskan lanjut.